Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dengan menggunakan metode saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Ibu Ismiatun. Apa kabar anak-anak? Kok kurang kompak? Kalau ibu menanyakan kabar, kalian menjawab alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, ibu bertanya, apa kabar anak-anak? Bagus, mantap. Kita absen dulu ya. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum belajar, Ibu minta kalian merapikan dulu tempat duduk kalian. Kalau ada sampah, tolong diambil, dipungut dan dibuang di tempat sampah. Untuk memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lalui hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Nah, apakah kalian masih ingat materi semester yang lalu? Tidak, Bu, lupa. Pada semester lalu, kita telah belajar tentang semangat menuntut ilmu. Coba sebutkan alasan mengapa kita diwajibkan menuntut ilmu. Karena supaya pandai. Bagus, Ahmad. Apakah ada jawaban yang lain? Ya, Firda. Yang angkat tangan tadi. Tepat sekali. Ya, jadi dengan menuntut ilmu, kita bisa mengetahui apa yang belum tersibak di dunia ini, termasuk mengenai alam non materi atau hal yang gaib. Nah, pembahasan pada hari ini kita belajar tentang malaikat Allah. Silahkan kalian perhatikan peta konsep yang ada di depan kalian. Di sini kita lihat kompetensi dasar yang kalian akan tempuh, yakni kalian bisa memahami makna iman kepada malaikat Allah dan mampu menyajikan contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian akan capai nanti, yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Kedua, menyebutkan dalil nakli iman kepada malaikat. Ketiga, menjelaskan nama, tugas, dan sifat-sifat malaikat. Keempat, mengidentifikasi perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan amati tayangan gambar berikut. Adakah pertanyaan mengenai gambar tadi? Ya Aldi, silakan pertanyaannya. Apa hubungannya gambar orang sujud dengan malaikat, Bu? Anak-anak ada yang bisa membantu pertanyaan Aldi tadi? Silakan Sandi. Malaikat selalu sujud, Bu. Betul, bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang mulia yang selalu taat kepada perintah Allah. Nah, supaya pembelajaran lebih terarah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang submateri pengertian iman kepada malaikat dan dalil naklinya. Kelompok 2 membahas tentang submateri nama, tugas, dan sifat-sifat malaikat. Kelompok 3 membahas tentang submateri perbedaan malaikat
dengan makhluk gaib yang lain. Dan kelompok 4 membahas tentang perilaku orang yang meneladani malaikat. Silahkan kalian membuat kelompok, ya, diatur. Kemudian carilah di buku teks kalian, lalu jawablah sesuai dengan bahasan yang Ibu bagikan barusan tadi ke dalam lembar kerja yang Ibu bagikan. Silakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Sepertinya Ibu melihat kalian sudah selesai mengerjakan. Bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Nah, selangkah selanjutnya silahkan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan kelompok lain akan memberikan tanggapan atau sanggahan. Ibu urutkan dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan. Nakli surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wan kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Para Aldi tadi terlalu cepat ya. Jadi Ibu ulangi lagi, kita baca bersama-sama dimulai dari Ibu dahulu. Kalian nanti menirukan. Paham ya anak-anak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Tanggapan dari kelompok lain, silakan. Kalau tidak ada, lanjut kelompok 2. Setelah berakhirnya presentasi kelompok 4 tadi, maka sesi diskusi Ibu tutup. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Dari diskusi tadi, maka berikanlah kesimpulan mengenai bahasan kita kali ini. Ya, silakan. Kan meningkatkan iman kepada Allah, Bu. Wah, mantap banget ya. Bagus sekali. Atau mungkin masih ada pertanyaan mengenai penjelasan Ibu yang belum paham? Silakan. Alhamdulillah kalau sudah semuanya paham ya. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Diciptakannya malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah akan membawa dampak pada perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani beserta nama, tugas, dan sifat-sifatnya. Sehingga sebagai umat Islam akan memberikan peneladanan terhadap iman kepada malaikat Allah tersebut. Hal yang bisa kita kaitkan dengan bahasan pada hari ini yaitu aspek kedisiplinan. Mengapa? Karena dengan kedisiplinan peserta didik akan mengantarkan kepada kesuksesan. Kalian akan terbiasa dengan pemanfaatan waktu yang tepat. Kemudian kalian potensi akan berkembang dengan semaksimal mungkin dan akan mendatangkan manfaat. Contoh yang paling sederhana dari kedisiplinan adalah disiplin mengenai waktu. Dari kedisiplinan masalah waktu tersebut, kalian akan terbiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menggunakan waktu dengan sia-sia. Nanti silakan kalian buka link yang Ibu bagikan lewat WA grup. Beberapa aktivitas tadi, bagaimana menurut kalian anak-anak proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Ibu yakin ya kalian pasti senang karena merupakan hal yang baru pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya ya, yaitu tentang perilaku empati. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.